Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ervenes. Kali ini kita akan membahas suatu bahan yang bila digunakan secara rutin bisa meningkatkan kejadian ovarian cancer. Sebelum kita mulai, tolong support video ini dengan diberikan like, komen, ataupun share ya. Jangan lupa dengan subscribe. Jadi di sini, apakah banyak teman-teman sekalian yang masih menggunakan bedak di daerah kewanitaan, perineal ataupun selangkangan, ya, ataupun pada bayi? Jadi teman-teman, mohon ditonton video ini sampai habis supaya tidak ada salah pengertian. Bila saya menyebutkan suatu zat bisa meningkatkan kemungkinan terkena kanker ovari sebanyak 30%. Itu bukan berarti sebaliknya bahwa kanker ini 30% disebabkan oleh ini. Jadi yang dibicarakan sekarang adalah hubungannya antara penggunaan bedak yang mengandung talc pada daerah perineum atau kewanitaan bisa meningkatkan kejadian ovarian cancer. Jadi teman-teman, bedak ya teman-teman ya. Jadi banyak bedak yang mengandung talkum. Jadi sebenarnya begitu banyak bedak-bedak teman-teman ya yang kita tahu, bedak-bedak bayi. Talkum ini merupakan suatu senyawa di mana di dalamnya ada magnesium dan hidrogen teman-teman. Disebutkan pula bahwa ada beberapa talkum ini yang mengandung asbestos. Memang ada yang tidak, ada yang mengandung. Jadi kita sudah tahu juga talkum ini yang mengandung asbestos. Asbestos ini memang sudah terkenal sebagai karsinogen. Pertanyaannya balik lagi, apakah bahan ini bisa menyebabkan ovarian cancer? Jadi teman-teman, gagasan bahwa talkum bisa menyebabkan ovarian cancer itu sekitar tahun 70-an sudah dicurigai teman-teman. Dan semakin ke belakang, semakin banyak penelitian tentang talkum. Jadi sebelumnya, apakah teman-teman di sini ada yang pernah dengar kalau misalkan bedak bisa menyebabkan kanker ovarium? Jadi pada sekitar tahun 2000, AJOG, American Journal of Obstetrics and Gynecology, sudah merekomendasikan untuk mengganti penggunaan bedak yang mengandung talkum diganti dengan bedak dengan berbahan dasar sabuk jagung. Jadi ini penggunanya khusus untuk daerah kewanitaan atau perineal. Lalu di sekitar tahun 2003 ada suatu meta-analisis menyatakan bahwa talkum ini meningkatkan 30% angka kejadian ovarian cancer, di mana itu secara total keseluruhan. Jenis-jenisnya tidak disebutkan, hanya disebutkan ovarian cancer tapi tidak disebutkan jenisnya. Jadi di tahun yang sama dilakukan pembuktian bahwa partikelnya ditemukan pada bagian ovari. Penelitian lain di tahun 2008 itu meningkatkan rasio 1,3 untuk ovarian cancer dan 1,6 untuk tipe yang serus. Di tahun 2016 bahwa di Amerika ini ya meningkatkan 40% teman-teman pada angka kejadian. Ini ada sedikit cerita ya teman-teman ya. Suatu perusahaan besar, produknya kayak shower to shower atau Johnson, itu dituntut di Amerika teman-teman. Penuntutan ini pun dilakukan karena tentang ovarian cancer pasien. Lumayan, menang loh teman-teman, 72 juta US. Tapi kan nggak bisa juga semua orang menuntut ke sana. Bila suatu zat bisa meningkatkan berapa persen, misalkan seperti 40% kepada ovarian cancer, tapi itu titik, tidak boleh dibalik bahwa ovarian cancer disebabkan 40% oleh bedak. Itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi berdasarkan penelitian ini tidak dianjurkan untuk menggunakan bedak talkum. Nah teman-teman, dulu ada penelitian yang terbaru tahun 2020 Januari 7. Jadi penelitian ini
jumlah pesertanya 250.000 orang lebih. Ya, pada penelitian JAMA Study ini hasilnya sedikit kontradiksi. Tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara talkum dengan ovarian cancer. Jadi kesimpulan akhir, dianjurkan untuk tidak menggunakan bedak talkum pada bagian perineal, pada bagian kewanitaan. Bagian lain tidak ada hubungannya teman-teman. Tapi pada bagian-bagian kewanitaan, bagian perineum itu bisa meningkatkan angka kejadian. Jadi nih buat teman-teman yang suka masih pakai bedak, lihat dulu sekarang bedaknya isinya apa ya. Yang dianjurkan adalah bedak dengan berbahan dasar serbuk jagung. Semoga apa yang saya berikan bisa menjadikan informasi yang berguna buat teman-teman sekalian. Sebelum saya mengakhiri, tolong disupport video saya dengan like, komen, share, boleh nanya. Akhir kata, saya Dr. Revena, saya mengucapkan terima kasih.